Ini video 6 tahun lalu, Cak Nun sudah bicara soal reklamasi, yang mana relate dengan kasus pagar laut di Tangerang. Simak baik-baik. Seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhirnya dibatalke karo Anies, ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia, dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Sekarang ada sosok nelayan yang memperjuangkan keadilan karena terkuaknya kasus pagar laut di Tangerang. Gue kagum loh, kok ada nelayan jenius banget. Maksudnya gini loh, bisa nggak sih Bapak sebagai nelayan jangan pinter-pinter banget gitu loh Pak? Di negara yang sakit ini, kalau kita waras, kita dibilang sinting, Pak. Anggota DPR, wapres, nanti pada insecure, Pak. Nggak bisa ngomong sehebat Bapak. Orang-orang yang katanya intelek di negeri ini, nggak punya tempat gitu loh, Pak. Kalau semua orang kebawa pinter karena argumen Bapak. Yang dihadapin mahasiswa yang non-akhlak lagi. Yang merepresentasikan kedunguan yang ngomongnya bikin puyeng. Yang penting kan kelihatan intelek aja gitu depan layar. Aduh Pak Khalid, sebagai nelayan janganlah menyalai kodrat Pak. Nyari ikan aja Pak, biar mereka yang cari cuan. Jelas. Sekali lagi saya sungkem Pak sama Bapak. Bisa-bisanya masih nanggepin serius orang yang ngomongnya sambil mabok, ngelantur. Walaupun pakai kalimat akademis. Saya dulu yang pernah jadi mahasiswa merasa malu nih sama Bapak. Sehat-sehat terus pokoknya Pak. Bahaya nih negara kalau banyak orang cerdas bisa maju nanti, ya kan? Ya mafia pada angkat kaki, oligarki pada gulung tikar, dan buzzer pada bertekuk lutut. Bentar. Kayaknya ini mimpi deh. Kan ini Indonesia ya. Surganya mereka. Koreksi kalau benar. Apa pendapat kalian? Tulis di komen netizen. Share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemagaran laut di Tangerang, Banten masih menjadi topik perbincangan publik, masih menjadi topik utama di dalam berbagai pemberitaan. Teman-teman semuanya, ketika kasus ini mulai muncul, dan yang paling keras berbicara masalah ini adalah Said Didu hingga dia dilaporkan karena telah melakukan provokasi, mendorong rakyat untuk berontak, untuk marah. Kemudian ini bergulir terus, didukung para nelayan yang memang selama ini nelayan sangat dirugikan akibat adanya pemagaran laut. Tapi kemudian terus membesar dan membesar, lantas puncaknya Presiden Prabowo memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar tersebut yang panjangnya 30,16 km. Dan pada saat itu Menteri KKP menolak untuk dibongkar. Jadi ini adalah satu hal yang memang aneh. Perintah Presiden dilawan oleh menterinya. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi semakin seru ketika Presiden tidak hanya menyuruh untuk membongkar, tetapi laut yang sudah dipagar itu ternyata sudah disertifikatkan. Dan sangat menarik lagi, Kepala Desa Kohot itu mengatakan ini tadinya adalah empang. Empang. Tapi kemudian terjadi abrasi, maka kemudian menjadi laut. Lantas hari ini juga penasihat hukum atau pengacara dari Agung Sedayo Group mengatakan memang itu empang, tanah yang dibeli termasuk dari grup Agung Sedayo Group. Jadi tadinya orang sembunyi, nggak ada yang berani mengatakan, sekarang sudah terbuka. Dia mengakui ada sertifikat hak guna bangunan, ada sertifikat hak milik,
itu ada yang dimiliki oleh Agung Sedayo Group. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian juga akibat ramainya di publik, kemudian dilakukan pembongkaran, bahkan Titi Soeharto turun ke lapangan di situ. Kemudian muncul siapa sesungguhnya. Kalau selama ini orang hanya menyebut Aguan, tapi sekarang ternyata yang menjadi presiden direktur Agung Sedayo Group itu adalah Nono Sampono. Kalau nggak salah sekarang masih ketua anggota DPD RI. Sebelumnya pernah menjadi wakil ketua DPD RI. Jadi beliau ini jenderal ya, Letnan Jenderal Marinir. Ya. Jadi punya posisi, apalagi dalam kaitannya dengan laut. Juga beliau seorang doktor dari IPB yang membahas topik disertasi dia itu membahas reklamasi di pesisir pantai dan kira-kira itulah. Jadi teman-teman semuanya menjadi terang benderang tentang siapa yang disebutkan misterius ini, yang menginisiasi, yang memagari dan lain sebagainya. Tadinya ada masyarakat di situ yang tergabung dalam suatu aliansi apa gitu ya. Dia mengatakan kami yang melakukan pemagaran itu sendiri untuk mencegah terus terjadinya abrasi gitu. Tapi kemudian rakyat nggak percaya, termasuk saya nggak percaya. Ini kan 30,16 km bukan jarak yang pendek. Ada swadaya masyarakat. Padahal kita tahu maaf nelayan itu kan kehidupannya tidaklah belum semuanya sejahtera gitu. Ya jadi nggak mungkin punya uang seperti itu, dan juga apa kepentingannya dia menggari laut itu sendiri. Ternyata laut itu bukan milik mereka, tapi milik para korporasi gitu ya, milik perusahaan. Nah, jadi teman-teman, inilah hikmah dari suatu pemerintahan yang memang memihak pada kepentingan rakyat, memihak kepada kepentingan bangsa dan negara, dan berusaha tidak melakukan kolusi dengan pemilik modal. Sebelum itu, ya kita saksikan sekarang ini, sudah terang benderang, bukannya membangun untuk kepentingan rakyat, tetapi mengatasnamakan suatu proyek untuk kepentingan rakyat, padahal jelas-jelas itu adalah kepentingan korporasi yang kemudian mendompleng kepada kekuasaan. Dari kekuasaan itu kemudian dilakukan pembebasan tanah gitu dengan sewenang-wenang, tidak ada perundingan, tidak ada apa, dan kemudian menggunakan aparat untuk memuluskan keinginan dari korporasi itu sendiri, karena bernaung di bawah proyek strategi nasional. Nah, ini sekali lagi kita ambil hikmahnya, ambil pelajaran, dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan mereka yang memiliki modal. Jadi akibatnya apa? Mereka ini semakin